Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas limpahan karunia yang pada kesempatan hari ini kita semoga diberi hidayah dalam pembelajaran pendaftaran pertama kali, khususnya tahapan pertama berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendaftaran tanah ya ada dua hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan dua jenis data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik berkaitan dengan objek dari bidang tanah itu ya, berkaitan dengan batas-batasnya, penentuan batas, luasnya ya, informasi tersebut. Dan kalau data yuridis ada berkaitan dengan subjek dan hukumnya, status tanah dan sebagainya. Baik, untuk tahapan ini kita mulai dengan berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian yuridis. Yang pertama nanti akan tahapan pertama berkaitan dengan tata cara di lapangan, pengumpulan datanya, pengukuran, ya, pengolahan dan nanti penyajiannya. Baik, ini juga sudah ada videonya nanti berupa animasi yang berkat dari kerjasama dengan mahasiswa D4 tahun 2021 ya, angkatan 2021 itu oleh saudara Adit, saudara Yuswa dan saudara Padel ya. Untuk itu marilah kita saksikan kerjasama saya selaku dosen bersama dengan para mahasiswa Taruna D4 tahun 2021, mahasiswa tugas belajar, di mana saudara Adit dan saudara Yuswa dari utusan Kanwil NTT Nusa Tenggara Timur, dan saudara Fadel berasal dari utusan Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Mari kita tonton, kita simak bersama-sama. Pendaftaran tanah pertama kali terdiri dari 2 tahap. Pada tahapan ini sebagaimana biasa sesuai dengan SOP atau SP3, yaitu persyaratan pendaftaran pertanahan, yaitu berupa dengan peraturan KBP nomor 1 tahun 2010 ya, berkaitan dengan dalam bab ini adalah berkaitan dengan syarat dan prosedur pendaftaran pertama kali, yaitu dari penegasan hak dan pengakuan. Apa sih bedanya antara penegasan dan pengakuan? Bahwa penegasan hak itu bahwa ini ada konversi ya. Kalau konversi itu langsung tidak perlu panitia karena berkas-berkasnya lengkap dari tahun sebelum 60, di mana terse masih diakui sebagai tanda bukti hak. Dan kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat lebih familiar dengan UPA, surat-surat bukti kepemilikan C itu sebelum karena belum ada sertifikat akta tanah terbit, maka masih diakui sebagai kepemilikan, terus berjalan ya. Jadi setelah itu sudah bukan kepemilikan, tapi dalam praktek ya masih sebagai alas hak ya. Kemudian keluarlah penegasan dari peraturan Dirjen Pajak sekitar tahun 1982 bahwa menegaskan bahwa tindakan dari UP bahwa tanda bukti C itu bukan tanda bukti hak ya. Tapi sebenarnya secara yuridis perundang-undangan sejak UP atau dalam praktek ya juga di pengadilan baru tahun 82 setelah ada pengesahan dari Dirjen Pajak. Dalam hal ini ya, kemudian konversi kalau bukti-bukti lengkap, jadi kalau 60, kalau dia peralihan harus dengan akte PPAT, peralihan lagi dengan akte PPAT, dan sebagainya, terus mengait ya. Nah, tapi hal ini sudah mungkin sangat jarang sekali ya. Kemudian jadi tanda buktinya disebut tanda bukti yang lengkap ya. Jadi diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ya. Di pasal 24 ini namanya bukti hak lama. Kenapa disebut hak lama? Ya karena hak itu sudah ada, diakui haknya sejak sebelum UPA sudah ada hak itu ya. Kalau ada pas hak baru itu berkaitan dengan tanah negara ya, ditetapkan dengan surat keputusan, jadi haknya belum ada. Jadi kalau ini sudah ada haknya itu ya, tanah bekas tanah milik adat atau tanah bekas milik adat, punya pengertian yang sama lah. Kemudian kalau penegasan itu tanda buktinya ada tapi tidak lengkap ya. Ini pun juga diatur dan dari pasal 24 PB 24 1997 tersebut, itu di pasal 76 ayat 1, 2, 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kalau sudah pengakuan, ini sudah nggak ada lagi buktinya nih, ya. Maka diakui haknya. Ya, jadi itu kebutuhan yang substansial ya. Dan ini pun yang pengakuan ini banyak sekarang karena sudah kita ini tahun 2022 sudah berapa ini?
62 tahun ya. Ya, jadi mungkin wajar lah kalau tanda-tanda bukti hak itu sudah tidak lengkap, bahkan tidak ada ya. Oleh karena itu dalam pendaftaran tanah antaranya sampai sekarang update itu yang percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis ya di PP 24 97, kemudian dilengkapi sekarang ya dengan sejak era 2015 diterbitkan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dipercepat lagi ya. Yaitu targetnya semua bisa lengkap. Istilah lengkapnya sudah ada pertama kali peraturan pemerintah yang pertama, yaitu PP 961 pengertian desa lengkap. Cuma memang punya pengertian yang sedikit berbeda ya. Mari kita update yang ke PP 24 saja ya. Jadi 97, jadi tidak ada bukti pun juga dengan kalau di PTSL itu ya dengan surat penguasaan fisik ya. Penguasaan fisik ya, tentunya ada surat PBB-nya ya pada nama yang bersangkutan, atau apabila dialihkan ke surat bukti peralihannya ya, tidak ada baiknya dengan akte PKT ya, jadi kalau tidak ada ya dengan pengakuan karena mungkin sudah lama pembelian dulu ya. Ini merupakan hal yang cukup mendasar yang perlu diketahui ya. Jadi Anda juga sebagai pemikir analisis, inilah yang dipakai PTSL ya. Jadi sepanjang tentunya harusnya juga dilengkapi dengannya ada riwayat tanah yang nyambung ya. Walaupun dia pengakuan, paling tidak ada riwayat tanah yang menceritakan bahwa pemilik terakhir ini yang mengajukan sertifikat pada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PSL itu ada hubungan hukum dengan hubungan itu antara subjek dan objek, antara dia selaku pemohon pemilik tanah dengan bidang tanahnya ya. Ya, jadi jangan sampai mengaku yang bukan tanahnya. Ini yang bisa menjadi risiko hukum penipuan, penggelapan, dan bisa jadi pemalsuan surat ya. Jadi juga ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi dalam arti pengakuan itu juga paling tidak ada alur riwayat tanahnya. Supaya nanti di pengadilan masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berkaitan dengan kepemilikannya. Baik, dari tahapan ini nanti kita akan lihat ya tahapan-tahapannya ya. Tahapan jadi pengukuran, panitiaan, ya, pengukuran kaitan dengan kita lihat data fisik, nanti produknya peta bidang tanah dan juga surat ukur ya. Kemudian panitia A itu peta bidang itu disidangkan ya. Nah itu mulailah ditemukan, hubungkan atau bisa dikatakan dikawinkan antara data fisik dan data yuridis. Tadi apa data fisik itu sudah diterangkan di muka. Ya, kemudian panitia itu ya biasanya kalau dalam PTSL dengan layanan sporadik dengan daftar isian 201 ya, yaitu berkaitan dengan riwayatan dan penetapan batas ya. Ada 6 bab di situ ya, itu materi tersendiri nanti, dan nanti juga kemudian ada blokir atau sengketa dari pihak lain. Kemudian dari profil dari ini pendaftaran kali ini dalam daftar isian 21 adalah kesimpulan dari kepala kantor pelayanan sporadik atau rutin atau ketua adjudikasi PTSL ya menetapkan bahwa misalnya si fulan atau si fulani selaku pemegang hak dari tanah tersebut ya, dari dengan syarat ada hubungan hukum, ada bukti ya, buktinya baik secara konversi kalau lengkap, penegasan hak kalau tidak lengkap tapi masih ada buktinya, dan pengakuan hak sama sekali tidak ada bukti dengan kelihatan fisik, dan juga sebenarnya ada lembaga kesaksian ya, kesaksian adat yang sekarang itu oleh kepala desa, sepuh, kadus, bahkan juga dilibatkan TEW sesepuh yang masing demikian. Mari kita saksikan video berikut ini. Terdiri dari 2 tahap. 1. Permohonan pengukuran bidang, permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak. Baik, pada tahapan ini ya, ini yang ketiga ya, bahwa kita ada di sini akan diterangkan prosedur ya. Ini jadi karena di mata kuliah praktek, Anda sudah praktek betul ini ya, bagaimana prosedurnya di lapangan atau di kantor pertanahan. Misalnya kita ini sebagai pemilik bidang tanah ya, bagaimana tata cara prosedurnya, persyaratannya, ya, alirnya ya, yang perlu kita ketahui. Nanti misalnya pemilik bidang tanah, kantor pertanahan, loket pelayanan,
berkas permohonan, nanti ke loket, dia akan menanya ya, konfirmasi, kira-kira dia akan tulis apalagi sekarang online ya, bisa dilihat dari aplikasi Sentuh Tanahku ya, atau mana persyaratan atau di aplikasi lain cuma di kantor pertanahan persyaratan tersebut ya, sehingga juga mempermudah pemohon. Nah, kalau pemohon-pemohonnya yang agak gatel bisa minta tolong pada orang yang ahli lah, misalnya putranya, saudaranya, ponakan dan sebagainya ya. Di sini akan diterangkan tahapan-tahapannya dengan seksama ya, supaya Anda mempunyai bayangan. Kalau hanya teori aja akan membingungkan ya, pasal begitu banyak, tapi kalau ditunjukkan secara video tutorial ini akan menjadi mudah ya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Pemilik bidang tanah datang ke kantor pertanahan dengan membawa berkas permohonan. Kemudian menuju loket pelayanan. Ini nggak ada suara nih. Oke. Baik, tahapan berikutnya, tahapan keempat ya, berkaitan dengan persyaratan berkas ya. Persyaratan berkas itu boleh kita kan dibagi 4 bagian. Satu berkaitan dengan formulir permohonan ya. Yang ini yang detailnya di atas 4 subbagian, yaitu berupa identitas diri ya. Biasanya penduduknya KTP ya. Biasanya diberikan dengan kartu keluarga. Yang kedua berkaitan dengan objek ya, karena kita tahu data fisik itu kan objek ya, berkaitan dengan luas, bidang ya, letaknya di mana, dengan penggunaan tanahnya. Apalagi karena letak ini sudah bisa dengan peta ya, nanti di BPN sudah ada peta kerja, nanti sebelum ke lapangan bisa pemohon atau ini mengklik ya, kira-kira letak tanahnya di mana ya. Agar apa? Agar bidang tanah, diketahui bahwa bidang tanah itu posisinya kalau diidentifikasi letak persisnya di mana sih. Kedua, kanan kininya gimana sih. Yang ketiga yang perlu sangat sekali menjadi risiko sertifikatable, bahwa di bidang tanah itu sudah ada sertifikat belum gitu ya. Ini juga ya ada semua di peta kita di BPN, namanya mungkin bisa peta pendaftaran atau di peta kerja. Jadi akan bisa juga tumpang tindih sebagian, atau lawannya tumpang tindih adalah gap. Ya. Nah ini di situ dilihat ya. Kemudian tanahnya apa? Tanah pertanian atau non pertanian ya. Kalau pertanian tentu ada aturan sendiri ya. Misalnya apabila dipecah, terus ada persyaratan karena pertanian pada prinsipnya tidak bisa dipecah ya. Karena berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah, apalagi ada rencana tata ruang detail ya. Misalnya di Kabupaten Sleman, Penunjang, misalnya pada pangan beras ya. Akan dilihat itu ya, kawasan kuning itu masih bisa ya, kawasan hijau itu itu tanah pertanian ya, yang izinannya juga perlu dipertimbangkan, tidak harus bisa ya. Kemudian pernyataan tanah tidak sengketa. Ini penting sekali ya. Sengketa macam-macam, sengketa batas, sengketa kepemilikan, surat-suratnya ya, dan sebagainya. Kemudian persyaratan tanah dikuasai secara fisik gitu ya. Ini penting ya. Karena bisa jadi pemilik nggak menguasai, puluhan tahun ditinggal karena mungkin bekerja di tempat lain ya, karena sekolah, kuliah, pulang tahu dikuasai oleh pihak lain. Nah ini harus diselesaikan juga ya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya ditanya apa dasarnya penggarap ini, gitu kan. Misalnya ada bangunan apalagi ya, itu juga diselesaikan. Itu nanti ada materi tersendiri ya. Jadi harus clean and clear di sini ya. Terpenuhinya ini ya, di permohonannya. Yang kedua, satu dari pemilik permohonan. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan pada pengurusannya ya. Yang ketiga, fotokopi identitas ya. Misalnya KTP, kartu keluarga. Kenapa sih kartu keluarga? Ya perlu ya, karena NIK-nya, nomor identitas kependudukannya sudah link, nyambung, connect dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil ya. Yang keempat, bukti pemilikan tanahnya, alas haknya. Nah, ya, bukti pemilikan tanahnya ini kaitan dengan konversi dan penegasan ya. Kalau nggak ada, ya paling tidak adalah ya kutipan C-nya. Itu nanti ya, makanya nanti harus ada
pernyataan tadi di atas ya, tanah supervisi kan tidak sengketa ya. Jangan sampai nanti tanah orang dicaplok ya. Nah, itulah juga menjadi kepemilikan pemilik tanah harus melihara tanahnya ya. Itu juga ya kewajibannya. Ini juga diketatkan di PP berapa? Terlantar ya, PP 19 2021 ya. Yang kelima, fotokopi SPPT tahun berjalan. Jadi biasanya ini tahun misalnya diajukan 2022 ya harus keluar 2000 dan juga pelunasannya ya. Ini diminta, jadi membantu pemerintah di bidang PBB ya. Nah, kemudian lanjut ya, mari kita perhatikan tahapan berikutnya. Setelah melengkapi berkas dan mendaftarkan permohonan, pemohon menuju loket pembayaran. Jadi setelah tadi petugas loket dinyatakan berkas lengkap ya, nanti ada checklistnya, kalau kurang dikembalikan lengkap, berkas lengkap, kemudian pemohon ini atau kuasanya menuju loket pembayaran, ya, bayar ya, nah, disebut dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan Kementerian ATR BPN. Itu sampai jajaran di kantor pertanahan. Wah, di sini tertuliskan daftar isian 305. Kalau saya boleh tahu, maksud dari tulisan ini apa ya? DI 305 ini merupakan daftar isian penerimaan uang muka pendaftaran tanah. Dalam DI 305 tidak tercantum rincian biaya ya? Apakah saya bisa... Dalam DI 305 ini termuat dalam peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Berikut hitungan biaya dalam daftar. Jadi lanjut ya. Dalam PP 18 2015 itu diatur juga ya, kalau biaya pengukuran itu di pasal 4 ya. Nah, ini pengaturannya ya. Nah, di pasal 4 ayat 1 bagian pengukuran ya, itu ada rincian biayanya ya. Tarif pengukuran ya. Luas tanah dibagi 500 kali HS IKU ya. Harga satuan ya, standarnya ya, harga standar aja. Tambah 100.000. Kalau di luas tanah sampai 10 hektar. Kalau lebih dari, ya, karena luas ya, komposisinya lain ya. Lebih dari 10 hektar ini kalau undang-undang yang luas misalnya pengukuran lagi. Jadi ini Anda perlu tahu ya, jadi memang, tapi kalau di kantor pertanahan sudah dikemas dalam aplikasi ya. Jadi, tapi paling tidak karena kita mempraktek antara teori praktek, ya, teorinya harus tahu inilah ya. Apa sih dasarnya? Kalau sudah dikemas dalam rumusan ya ini ya. Kalau Anda, kita harus transparan juga kalau ada pemohon tahu apa sih Pak aplikasi ini, kita buka ini Pak dijelasinnya. Ada harga SPU, harga satuan besarnya standar ya, yang berlaku di suatu wilayah ya. Dan juga kemudian ada biaya panitia nanti tersendiri lah. Ya, tentunya beda ya komposisinya antara yang sporadik dan massal. Ya. Tentunya massal lebih murah ya. Nah, ini perbandingannya seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga Anda praktik ditunjukkan adanya daftar isian ya. Daftar isian ini Anda harus paham juga ya. Daftar isian tadi keluar 305 gitu ya. Isian Banjar. Ada daftar isian 306 nanti kwitansi ya. Itu di mana secara teori peraturan Anda harus tahu ini ya. Itu di pasal 140 Peraturan Menteri Negara Agraria dari Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 ya, tentang peraturan pelaksanaan dari PP 24 1990 tentang pendaftaran tanah ya. Jadi daftar isian ini dibagi 3 bagian. Dari daftar isian kepala 1, misalnya 117 itu tentang itu berkaitan dengan teknis ya, kepala 1 di lapangan, data lapangan GU ini dan sebagainya ya. Kemudian daftar isian kepala 201 tadi kita sebutkan daftar wilayah penetapan batas, nanti ada 205 ya tentang buku tanah, 206 tentang satu sertifikat ya. Ada 208 tentang penghasilan, itu berkaitan dengan
administratif. Ya. Kemudian bisa sih juga bisa juga yuridis ya. Yang ketiga daftar isian 300 ya, tadi 305 berkaitan dengan keuangan ya, laporan keuangan. Jadi luar biasa sekali ini ya. Daftar isian pendaftaran ini sejak UPA, sejak PP 10 tahun 1961 tentang peraturan pemerintah yang pertama kali tentang pendaftaran sudah diatur itu ya, tentunya bukan di PP 10-nya ya, di peraturan di agrarianya ya, sebagai tindak lanjut dari PP. Sudah diatur detail daftar isian. Luar biasa ya. Dan ini tidak tergantikan ya. Ya, dalam arti tetap dipakai walaupun dia dengan model teknologi kemajuan IT, tetap aplikasi tetap memakai alur dari daftar isian. Luar biasa nih ya, daftaran tanah ya, isiannya. Kemudian mari kita lanjut kita video sesama. Setelah membayarkan daftar isian 305, pemohon akan mendapatkan daftar isian 306, bukti penerimaan uang atau kwitansi. Kemudian, berkas permohonan diproses oleh kantor pertanahan dan memperoleh daftar isian 302, daftar permohonan pekerjaan pengukuran. Alur perjalanan berkas di kantor pertanahan setelah pembayaran uang muka. Nah, jadi ya, tadi kita baru dapat lagi ya, apa itu daftar isian 302. Jadi setelah membayar, dapat kwitansi ya 306, didaftar pekerjaan pengukuran itu karena sudah gitu. Sudah kepala 3 ada penghasilan, keuangan itu sudah bayar ke negara. Nah, kewajibannya dipenuhi, maka si pemohon sudah punya haknya untuk melakukan haknya untuk dilayani di bidang layanan pengukuran ya. Nah, ini ada beberapa alur perjalanan berkas ya. Pertanahan ya. Setelah pembayaran uang pendaftaran tanah ya. Kita bisa uang muka kalau ada kekurangan. Ya, dengan kwitansi tadi 306. Yang pertama pemeriksaan kelengkapan berkas oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ya. Ini istilah yang terbaru ya, rutan organisasinya. Yang kedua, pembuatan dan pemberian surat pemberitahuan penuntut mohon pemilik tanah berbatasan ya. Jadi walaupun nanti sudah ngomong janjian, nanti akan di tanah Bapak, Ibu, Saudara akan diukur pada hari ini jam sekian. Loh, kenapa? Ya karena janjian, besok juga tidak sibuk sana sini, apalagi ada pendaftaran PTSL ya. Nah itu konsentrasinya penuh karena di situ kan itu pekerjaan yang kolektif, ratusan bidang, ribuan bahkan ya. Jadi perlu diatur manajemennya ya. Janjian, Pak ini ya Pak, ini itu nanti ya. Kita janjian, Bapak sudah harus siapin itu ya. Diberitahu pemilikan perbatasan harus hadir kalau bisa ya. Ya diusahakan ya. Dan pemerintah desa setempat ya. Ini daerah maksudnya desa lah ya. Atau kelurahan ya, mewakili yang menguasai wilayah ke pemerintahan ya. Ketiga, pembuatan surat tugas ya, dan penomoran gambar ukur daftar isian 017A. Nah ini misalnya kan tadi maaf ya, tadi saya salah nyebut ya, bukan 117 ya, tapi 107 ya. Jadi kalau 107A itu berarti pelayanan sporadik atau rutin ya. Kalau dia tidak ada A-nya, daftar isian 107 itu pekerjaan sistematis, tanah sistematis PP 2497 atau yang terbaru pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL ya, berdasarkan Permen Kepala BPN nomor 6 tahun 2018. Kemudian petugas hukum mempersiapkan peta dasar pendaftaran ya. Dicek dulu ya. Ini bidang ini tadi kan sudah tadi dikasih koordinatnya ya, menunjukkan titik pada saat pendaftaran di loket itu ya, secara teknis kasih kira-kira koordinat di mana sih ya, mungkin dengan GPS ya. Kemudian mempersiapkan proses pengukuran ya.
Kemudian lakukan nomor 5, penugasan petugas ukur pelaksanaan pengukuran. Jadi sudah diatur manajemennya itu ya, petugas ukur ya. Kalau akan kasih pengukuran yang baik, atau mungkin sekarang subsidi tidak ada, menjadi koordinator substansi yang pemerintahan, dia sudah mengatur ya. Nah, jadi beban petugas ukur ini bagaimana ya. Terutama yang kalau rutin ya. Kalau dia masih ada tunggaan, ya jangan dulu. Mau diatur yang belum gitu ya. Jadi agar adil merata dan memotivasi pada petugas ukur ya, agar jangan menjadi tunggaan ya. Karena memang mungkin rutin PTSL sibuk ya, tetap harus rutin diperhatikan juga ya. Kemudian kita lanjut ke tahapan Petugas ukur kantor pertanahan menuju lokasi bidang tanah yang dimohonkan. Pemilik bidang tanah serta pemilik bidang tanah berbatasan bersama-sama menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan. Hal ini dinamakan asas kontradiktur delimitasi. Tidak hanya dihadiri oleh pemilik bidang tanah berbatasan, pemerintah setempat seperti lurah, camat, wajib turut serta menyaksikan dan mengetahui kegiatan pengukuran. Hasil dari kegiatan pengukuran bidang di kemudian pada tahapan ini saya akan terangkan mulailah tahapan tadi yang saya sampaikan, pengumpulan data fisik ya. Gimana pelaksanaannya, yaitu nanti akan diterangkan tahapan di mana tadi sudah janjian toh, kapan diukur, petugas ukur akan menuju lokasi bidang tanah yang dimohon ya. Tentunya segala sesuatu pemilik sudah menyiapkan itu ya. Tugu batas sudah dipasang, pas masang sudah ada persetujuan tetangga batas, nanti akan dijelaskan asas kontradiktor delimitasi ya. Ya, terutama di desa ini mungkin lebih mudah ya. Kalau di kota ini memang kadang-kadang walaupun jelas sih ya, biasanya di kota itu kan tembok. Tapi ada juga mungkin yang belum tembok. Nah, ini yang perlu juga tangga batas ya. Karena apalagi di kota ini rawan ya, harga tanah misalnya bisa ada sampai per meter 50 juta gitu apabila ini kan berisiko ya. Nah, ini nanti kita dengar tahapan-tahapannya di pengumpulan data yuridis ya. Ini benar-benar video tutorial yang insya Allah melengkapi lah ya antara teori dan praktek. Mari kita saksikan tahapan kelima ini ya. Di lokasi bidang tanah yang dimohonkan. Pemilik bidang tanah serta pemilik bidang tanah berbatasan bersama-sama menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan. Hal ini dinamakan asas kontradiktur delimitasi. Tidak hanya dihadiri oleh pemilik bidang tanah berbatasan, pemerintah setempat seperti lurah, camat, wajib turut serta menyaksikan dan mengetahui kegiatan pengukuran. Hasil dari kegiatan pengukuran jadi saya memberi catatan ya, asas kontradiktor diatur di pasal 18 lah, 74 ya. Memang kalau secara normatifnya tidak wajib, tapi upayakan supaya mungkin ya. Jadi kita jangan terlena ya. Berarti karena tidak wajib tidak perlu, ya perlu ya, harus diupayakan. Pertanyaannya mengapa? Tidak wajib kok perlu ya, karena untuk keselamatan daripada petugas ukur itu sendiri gitu ya. Karena hal-hal ini kadang-kadang bisa menjadi ranah hukum ya, tentukan batas spek perdata, apalagi pidana, kasihan petugas ukur ya. Jadi ini perlu dicermati ya, tapi juga kita bekali ya, ini tidak wajib. Jadi tapi kewajiban itu diserahkan kepada pemilik tanah dan tenaga batasnya. Kenapa? Ya paling tidak ya harus diketahui lah ya. Ketahui, kalau enggak nanti salah masang patoknya, tugunya ya, bergeser 1 meter gitu ya. Pertama ini di desa-desa atau di kota, kalau di kota yang sudah tembok sudah tidak masalah ya, kecuali memang temboknya salah gitu ya. Nah, itu juga kesempatan juga untuk mengatur. Tapi ini kan juga tidak berhenti di situ ya. Yang tanah yang sudah bertembok itu misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, mengambil sedikit ya harus sudah sertifikat belum. Kalau sudah sertifikat juga tidak semudah itu ya. Terus ada bisa
Jadi misalnya ya, yang pemilik nggak mau ya pasti harus pengadilan, upaya hukum ya. Ini ya, jadi perlu juga bagi kepentingan lembaga BPN agar kepastian letak objek pasti dan penunjukan batasan penetapan baru ditetapkan ya. Jadi urutannya pada saat masang batas ada persetujuan daripada tetangga batas diketuai oleh perangkat desa maupun kelurahan ya. Mungkin kalau camat tidak perlu ya, terlalu jauh ya. Cukup dari desa ya. Desa pun tidak harus kepala desa ya, tapi cukup perangkat terkait ya. Misalnya kasih pemerintahan ya, atau perangkat yang lain. Misalnya. Kalau masih ada kan biasanya kadus ya, bahkan diperkuat di lapangannya realnya adalah RT RW. Demikian juga kalau di kota ya, kota mungkin perangkat kelurahan ya. Jadi inilah ya, memang kalau di desa itu mungkin kalau di kota mungkin kemampuannya dia lebih karena mungkin pendidikan bisa lebih. Tapi kalau pengetahuan di desa kadang-kadang perangkat pamong sesepuh itu juga paham betul ya batas-batas. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Mari kita sekarang lanjut ke tahapan berikutnya ya. Tahapan pengumpulan sudah, kita mau sih tahapan pengolahan data fisik ya. Hasil dari kegiatan pengukuran bidang di lapangan ini kemudian disebut gambar ukur. Gambar ukur sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu DI 107 untuk kegiatan sistematis dan DI 107A untuk kegiatan sporadis. Berikut contoh halaman pertama GU 107A. Halaman 2 gambar ukur memuat data jarak, sudut, dan koordinat otentik hasil pengukuran lapangan, yang kemudian akan menjadi acuan untuk kegiatan penggambaran bidang tanah di aplikasi AutoCAD. Setelah petugas ukur menggambar bidang tanah hasil pengambilan data kemudian ini tahapan pengolahan ya. Jadi dari pengumpulan di lapangan, data itu diolah ya. Ini kan biasa kan, sistem kan begitu. Diolah, ya nanti dengan kita pengumpulan data itu dituangkan di dalam gambar ukur ya. Nah, ini warnanya hijau, ini sudah zaman bahala nih ya. Bahkan mungkin sebelum berlakunya Undang-Undang 560, zaman sebelum UPA ini juga sudah dipakai nih ya. Yang dulu masih oleh kantor kadaster khusus menangani pengukuran. Nah, ini dipakai terus, dan ini juga luar biasa nih gambar ukur ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu. Kalau untuk yang sporadik bisa ada tulisan 107A, kalau yang untuk sistematis atau PTSL ada tulisan 107 ya. Nah, nanti ini kemudian akan diterangkan juga dalam materi praktek pada materi pembuatan gambar ukur. Apa itu? Ya, apa itu ada 4 halaman ya. Halaman pertama isinya apa ya? Identitas dari pemohon dan juga ada daftar petanya ya. Tanah pemohon dan juga di depan itu kalau di depan ya, tangga batas kepala desa. Halaman 2 itu berkaitan dengan gambar ukur ya, sketch di lapangannya, artiran kasarnya di lapangan, angkanya persisnya juga harus ada petunjuknya, teorinya ya, di mana antar batas ya, di mana jarak batas ya, bertahap, batas akhir, nanti 2 garis ditutup ya kalau di tengah-tengah. Nah, ini sangat menentukan ya, jangan sampai salah pengertian ya. Misalnya panjangnya 60 ya, jadi misalnya berhenti di angka meteran 30 ya, atau dengan kalau keker mungkin nggak masalah, tapi kan dengan alat pengukuran itu ya, pesawat itu kan tidak mesti kalau bidangnya rapat-rapat kan juga tertutup bidang, kadang-kadang masih tetap dipakai alat ukur pita meter ukur itu ya, 30 meter nyambung. Nah, angka 030 ini Anda harus tarik garis 2, kita mulai lagi dari yang 30 dianggap 0, sisanya misalnya 60, 30 lagi, 30. Jadi, tapi nanti di totalnya di garis itu bisa tulis keseluruhannya 60 meter. Ya. Itu teknisnya, nanti kita cermati video ini ya. Gambar ukur sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ini tadi jelaskan gambar ukur itu ada 4 halaman ya, tadi baru 2 ya. Kalau di PTSL terakhir itu juga ya, gambar 2 itu gambar kasarnya, artiran kasar, kemudian di gambar yang halaman 3-nya artiran halus ya. Sudah berskala, nanti dihitung dengan AutoCAD ya. Ini ada mata kuliah tersendiri AutoCAD ya.
Dan yang keempat halaman, kalau dibatasi halaman penunjukan batas dalam sistematis. Kemudian baru setelah itu menggambar bidang tanah, pengambilan data lapangan itu kemudian diolah, diplotting, dipetakan ya. Ukuran ini dipetakan pada data dasar pendaftaran. Ya, kira-kira masuk nggak? Oh, ternyata agak nabrak nih, tumpang tindih sedikit dengan tetangga batasnya. Nah, ini kenapa gitu kan? Apa memang ada di lapangan ada kesalahan ukur batas, tapi batas sudah ada. Nah, misalnya ada lagi juga misalnya karena sistem koordinatnya, tapi harusnya kan yang kalau yang era sekarang sudah harusnya sistem koordinat yang di peta itu sudah koordinat yang baru gitu kan, sudah terintegrasi lah ya, dan peta dasar pendaftaran ya. Nanti dicek itu dia ada mata kuliah tersendiri ya berkaitan dengan analisis daripada plotting ini ya. Mari kita saksikan tahapan berikutnya. Setelah petugas ukur menggambar bidang tanah hasil pengambilan data di lapangan, gambar akan diplotting pada peta dasar pendaftaran oleh petugas pemetaan. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan peta bidang tanah. Kemudian pemohon datang ke kantor pertanahan menuju loket penyerahan untuk pengambilan peta bidang tanah. Jadi setelah tadi selesai, maka keluarlah produk daripada data pengumpulan data fisik, penyajiannya itu dalam penyajian dalam peta bidang tanah atau disingkat dengan PBT ya. Ini sudah produk daripada data fisik ya. Nah, kemudian apa langkah berikutnya? Mari kita saksikan. Kemudian pemohon datang ke kantor pertanahan menuju loket penyerahan untuk pengambilan peta bidang tanah. Jadi seperti itu Rudi, tahapan pendaftaran tanah untuk permohonan pengukuran bidang tanah. Wah, prosesnya lumayan panjang ya Runa. Iya Rudi, tapi ini baru sampai proses permohonan pengukuran bidang tanah. Lalu untuk proses permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak, bagaimana Runa? Untuk permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak, Runa jelasin di video selanjutnya. Ya jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan orang tua Anda untuk menambah pengetahuan mengenai pendaftaran tanah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya, jadi ini ya tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik telah selesai ya. Dengan animasi ini tentunya insya Allah memberi pengertian yang mudah bagi taruna, mahasiswa ya, baik kita temu debat ya. Karena kalau hanya teori peraturan dulu akan menjadi gambiang ya. Ini mau kemana sih arah? Tapi dengan ada video ini Anda menjadi jelas ya. Jadi Anda baca teorinya sebentar, Anda langsung ke video tutorial ini sangat membantu. Oh, ternyata seperti itu tuh prakteknya ya. Walaupun panjang, paling enggak sudah lebih mempermudah memasukkan bayangan kita pada otak kita. Oh, begitu tahapannya. Itu tapi baru tahapan itu. Kemudian nanti karena kalau terlalu panjang akan bikin jenuh dan bukan ya. Kemudian ini kita stop. Saya stop di sini. Nanti kita akan perpanjang dengan produk panitia pemeriksaan tanah ya. Nah, jadi tadi yang menemukan, mengcompare, mengintegrasikan, dan mengalihkan antara peta bidang tanah ini sebagai produk peta data fisik dengan data yuridis ya, subjek ya. Nanti akan terlihat ya, sudah jelas kan di awal, makin jelas nggak nih? Bisa jadi kan ada ketidaktepatan atau mungkin keliruan itu nanti di panitia pemeriksaan tanah ya. Nanti ada timnya panitia pemeriksaan tanah ya, ketuanya misalnya kasih berkaitan di bidang penetapan hak pendaftaran ya, ada sekretarisnya, koordinator substansi berkaitan dengan pendaftaran hak ya, penetapan hak, ada anggotanya ya, dari masing 3 orang kasih, itu dari survei pengukuran, hasil dari kasih seksi yang lain, dan juga ada kepala desa ya, atau sekretaris desa ini harus ada mewakili ya. Mereka bersidang tuh secara teori ya, jadi putuskan ya. Nah, tapi juga nanti akan dijelaskan nanti ya tahap berikutnya apabila ada
sengketa dan jadi untuk memperjelas hubungan hukum istilah panitia ya. Jadi tidak main-main ya panitia itu ya. Nanti hasil dari kesimpulan panitia apabila tidak ada sengketa atau clear and clean, nah disodorkan kesimpulan kepada kepala kantor ya atau pada sporadik dan ketua panitia ketua judikasi pada pendaftaran sistematis lengkap atau PTSA. Jadi demikian ya. Sementara memang videonya kita cukupkan agar mempermudah pemahaman dalam memasukkan pengertian di otak kita. Terima kasih ya. Apabila ada yang mungkin kurang tepat mau diapkan, nanti kita juga perbaikan yang akan datang. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.